Celia yang sebenarnya tidak begitu bisa membawa motor, cukup sukses mengikuti si terduga pelaku. Tidak peduli seberapapun macetnya dan bahkan hujan pun perlahan mulai turun. Hingga dia tidak sadar sudah berkendara dari Pejaten menuju entah kemana. Dengan rintik-rintik hujan yang sudah mulai menerjang wajahnya, Celia masih berusaha untuk fokus mengejar targetnya. Karena hujan yang sudah terlalu deras, si target berteduh untuk memasang jas hujan. Melihat targetnya berhenti, Celia pun melakukan hal yang sama. Dia mengecek apakah ada jas hujan di bagasi motor Pak Bowo. Dia menemukan satu jas hujan plastik yang walaupun sangat tipis, tapi itu cukup untuk melindunginya dari basah kuyup. Setelah selesai memasang jas hujan, si target melanjutkan perjalanannya kembali. Pun begitu dengan Celia. Semakin jauh dia melanjutkan perjalanan, semakin dia tidak mengenal daerah yang dia datangi itu. Celia mencoba melihat petunjuk apapun di jalan yang dia lalui. Dia melihat tulisan Puri dan Mogot di salah satu papan penunjuk arah. Dia baru menyadari bahwa dia sudah berkendara sampai ke Jakarta Barat. Dan seketika itu juga dia teringat bahwa lokasi pertama yang diberikan oleh Mahda berada di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Semakin jauh dan hari juga menjadi semakin malam, Celia masih mengikuti si target. Mereka masuk ke jalan yang semakin kecil. Tidak ada rumah warga di sana, hanya jalan kecil dengan tembok di sebelah kiri dan sungai di sebelah kanan. Tiba-tiba motor si target berhenti. Dia turun dari motornya dan berlari ke arah Celia. Celia yang panik tidak sempat berputar balik. Si target memukul bagian depan motor Celia. "Lo ngikutin gua?" Si target menggunakan bahasa Betawi namun dengan logat Sumatera yang masih sangat kental. Celia yang ketakutan mencoba tenang walaupun degup jantungnya berdetak dengan sangat cepat saat ini. Maaf, mas yang namanya Budi? Tahu dari mana lo nama gua? Turun lo." Nada suara si target yang sudah tinggi makin meninggi. Hujan juga turun semakin deras malam itu. Celia ketakutan tapi dia tetap berusaha menekan dirinya untuk tetap tegar. "Jadi mas yang ngambil uang depositonya Dr. Franz 2 hari yang lalu?" Nada suara Celia juga ikut meninggi walaupun sebenarnya dia gugup. "Deposito apa? Jangan gila loh." Celia kemudian mengambil ponselnya, kemudian dia menekan nomor baru yang diberikan Mahda. Ponsel si target berdering. Dia hanya melihat ponselnya berdering dengan wajah kebingungan. "Benar kan lo pelakunya? Balikin uang itu." Celia sudah lupa akan rasa takutnya dan berganti dengan amarah. "Apa hubungannya HP gue nyala sama gue pelakunya, goblok?" balas si target. Kali ini mereka berdua sama-sama bicara dengan nada suara yang tinggi. "Ini adalah nomor HP dengan ID yang sama dengan nomor HP yang lo pakai 2 hari lalu buat nipu gue. Gue tahu lokasi lo dari lacak nomor ini. Dan bukti yang paling kuat, lo beli banyak nomor perdana itu buat apa, hah?" "Jadi lo adalah si pegawai bank itu? Pantes gua kayak pernah dengar suaranya." "Iya, lo harus balikin uang itu sekarang juga. Kalau enggak apa? Gua akan laporin lo ke polisi." "Silahkan mbak, silahkan." Si target tertawa puas meledek Celia. "Kurang ajar lo ya." Celia yang hilang kendali mendaratkan satu tamparan ke wajah si target. Si target kemudian membalas dengan satu tinju ke wajah Celia. Bibir Celia mengeluarkan darah segar. Tidak cukup dengan tinju, si target kemudian menendang perut Celia yang sudah jatuh tersungkur di tanah sebanyak 2 kali. Celia yang sudah terkapar kesakitan mencoba berdiri melawan. "Sialan lo perempuan!" Si target kembali mendaratkan satu tinju, kali ini lebih keras ke arah wajah Celia. Si target menendang wajah Celia yang sudah jatuh ke tanah dengan keras. Celia nyaris pingsan. "Percuma lo minta gue balikin, uangnya udah gue pake, ngerti lo? Makanya jangan bego lain kali," teriak si target kepada Celia. Celia yang sudah lemas, basah kuyup dan berceceran darah di wajahnya tiba-tiba mendengar suara dari dalam dirinya. "Biar aku yang urus." Begitu kira-kira suaranya. Suara itu terus-menerus dia dengar sampai akhirnya dia tak sadarkan diri. 10 detik kemudian Celia terbangun dengan senyuman menyeringai. Dia melepas jas hujan plastik yang sedari tadi dia pakai dan melihat si target akan bersiap-siap menyalakan motor. Dia mengambil 2 buah batu seukuran bola tenis yang ada di sekitar sungai itu, kemudian berlari dengan perlahan dan menghantam kepala si target dengan 2 batu sekaligus yang tadi dibawanya. Suara hantaman batu yang beradu dengan kepala manusia itu terdengar sangat keras di tengah gemuruh hujan. Si target jatuh ke tanah. Dia tidak pingsan, tapi mencoba tersadar dengan menggeleng-gelengkan kepalanya yang sakit setelah dibenturkan dengan 2 batu.
Celia yang melihat si target sudah jatuh tersungkur kembali mengejar dia seakan dua pukulan tadi hanyalah awalannya. Perempuan. Si target berteriak kali ini dengan amarah yang memuncak. Celia tersenyum menyeringai, tidak berkata apa-apa. Dia menendang wajah si target dengan keras dan kemudian menghantam kembali kepala si target dengan dua batu yang sudah punya bercak darah dari kepala si target. Dia kembali terjatuh ke tanah, hampir tidak sadarkan diri. Seakan tidak cukup dengan 4 hantaman, Celia menghampiri lagi si target yang sudah terkapar di tanah. Dia kembali memukul kepala si target kali ini lebih brutal dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali hantaman hingga kepala si target tidak berbentuk bulat seperti kepala pada umumnya. Baju dan wajah Celia, atau entah siapa ini sekarang, sudah berlumuran darah dari kepala si target. Sambil terengah-engah dan menyadari si target sudah tidak bernyawa, dia membuang si target ke sungai di sebelahnya. Setelah melakukan itu semua, Celia kemudian tersadar. Dia melihat mayat si target yang sudah terbawa arus sungai. Dia sangat kebingungan terutama dengan guyuran darah yang menempel di baju, wajah, dan tangannya. Dia terduduk di pinggir sungai tidak sadar dengan apa yang telah diperbuatnya. Nafasnya terengah-engah. Dia ingin menangis namun sesuatu menahannya. Pulang. Celia mendengar lagi suara itu. Dia melihat ke sekitarnya namun tidak ada siapa-siapa di situ. Pulang. Kali ini suara itu menyuruhnya lebih keras lagi. Karena dia sadar tidak ada siapa-siapa di sana dan dia takut orang lain sedang memergokinya, Celia akhirnya pulang. Di sepanjang perjalanan, dia hanya terdiam sambil mengendarai motor Pak Bowo. Perlahan-lahan air matanya menetes. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang telah dia perbuat. Sesampainya di rumah, dia mengetuk pintu rumah. Sayang, kamu kenapa ini? Rifan langsung menyambut Celia. Tentu saja dia bingung melihat Celia yang pulang naik motor sendirian, basah kuyup, tanpa kabar, dan tentu saja yang membuat Rifan heran sekaligus takut, Celia berlumuran darah di mana-mana. Tanpa berkata-kata, Celia langsung memeluk Rifan. Dia menangis sesenggukan di pelukannya. Sayang, hei, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ini darah siapa? Rifan bertanya lembut kepada Celia yang masih berada di pelukannya. Rifan mencoba menenangkannya dengan mengusap lembut kepala Celia. Namun tetap saja Celia menangis tanpa henti tanpa menjelaskan apapun. Rifan sadar dia tidak akan mendapat jawaban apapun dari keadaan seperti ini. Dia harus membuat Celia tenang lebih dulu. Sayang, kamu bersihin diri dulu yuk. Nanti kamu masuk angin. Kamu udah makan belum? Tanya Rifan dengan lembut. Celia hanya menggelengkan kepalanya. Ya udah yuk kamu mandi dulu pakai air hangat. Nanti aku masakin sop ya. Kita masuk dulu. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Celia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dia membuka bajunya dan melihat betapa banyaknya darah yang menempel pada baju itu. Pada titik ini dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi barusan. Dan bagaimana dia bisa punya kemampuan untuk membunuh seseorang secara brutal seperti tadi. Celia meletakkan baju itu dan mengguyur badannya dengan air hangat, membuat pikirannya menjadi lebih tenang. Setelah selesai mandi, Celia menatap wastafel untuk mencuci wajahnya. Dia menatap lama wastafel itu memandangi dirinya sendiri. Dan kemudian dengan tatapan tajamnya, tersenyum menyeringai.